Oke, jadi izin langsung mulai nah supaya ya kita lihat apa, karena lihat juga waktu sudah mau sekali buka puasa. Jadi langsung nih. Jadi intinya tipe-tipe dari malnutrisi, tapi yang dalam hal ini konteksnya lebih ke defisiensi. Jadi ada istilahnya ya marasmus, ada juga kwashiorkor, ada juga marasmic kwashiorkor atau gabungannya. Nah, bagaimana itu maksudnya ini apa itu marasmus kwashiorkor dan marasmic kwashiorkor? Jadi intinya seperti ini. Mana ya? Nah ini, jadi kalau kita bahas Mayasmus dulu, jadi pada Mayasmus kekurangan nutrisi ini dia memang ya secara general itu memang kurang sekali yang namakan, kurang sekali nutrisi yang ada. Jadi mau itu karbohidratnya, mau itu proteinnya, ataupun lipidnya, ataupun ya yang lain-lain itu semua ya kurang sekali. Makanya ya kalau kita lihat secara penampakannya ya bakal kurus seluruh badan. Nah kalau misalnya kita bandingkan dengan kwashiorkor, kalau kwashiorkor itu istilahnya mungkin eh, nutrisinya atau dalam hal kalorinya itu cukup Ji, tapi dia itu tidak seimbang. Jadi kuantitasnya itu ya yang bermasalah. Jadi tapi kalau misalnya kita hubungkan di kwashiorkor biasanya itu lebih ke proteinnya yang kurang. Jadi mungkin dia makan banyak karbohidrat, maksudnya cukup juga karbohidrat, cukup juga lipid, atau cukup juga vitamin-vitamin dan sebagainya, tapi dalam hal proteinnya itu sangat kurang sekali. Nah, kalau kita lihat dari ya penampakannya lagi, bagaimana itu kalau pasien marasmus dan kwashiorkor? Kalau marasmus ya pertama dia itu kursnya seluruh badan karena eh, intake nutrisinya itu ya memang sangat kurang sekali. Nah kalau kwashiorkor ya itu timbul yang namanya asites atau ini penggembungan di bagian perutnya. Jadi kalau kita lihat ya istilahnya eh, jadi asites atau ya penumpukan cairan. Jadi ini dia gendut, dia nampak gendut bukan karena ya ini lemak, tapi sebenarnya ini cairan. Jadi kalau kalau kita coba raba itu ya bakal lebih, kan kalau lemak kan bakal kenyal-kenyal apa. Jadi tapi kalau misalnya asitas ya dia bakal lebih lebih kuat ki apa lebih keras ki, bukan keras, lebih eh resistant ki apa tadi istilahnya. Karena isinya itu cairan seperti itu. Jadi itu bedanya antara marasmus dan kwashiorkor. Nah, jadi langsung saja kalau misalnya marasmus ya ini kalau kita mau lihat gambarnya tuh, marasmus itu ya dia bakal kurus-kering satu badan. Kalau kwashiorkor dia mungkin kayak kelihatan gemuk ji, tangan apa misalnya eh, tungkai apa lengannya sama kakinya. Tapi lihat ini, jadi masalah utamanya di sini terjadi yang namanya asites seperti itu. Kalau kwashiorkor ini juga kalau bayi jadi mungkin dia nampaknya ya nampak banyak di lemak-lemaknya di subkutan di kulit-kulitnya, tapi dia itu kwashiorkor kalau misalnya eh, dia apa kulitnya itu menggembung sekali atau asites. Kalau ini kalau misalnya miasmic kwashiorkor jadi dia gabungan, dan jadi dia itu miasmus. Jadi kalau kita lihat ya dia kulit kering tapi kulitnya dia eh, kayak gembung ji. Jadi itu adalah karakteristiknya dari kwashiorkor asites. Kalau karakteristik dari miasmusnya ya dia kulit kering satu apa di bagian selain kulitnya yang menggembung ini. Jadi ini kalau misalnya kita bahas ke kwashiorkor. Jadi eh, intinya kalau di kwashiorkor ini ada kan tadi dia apa ciri utamanya karakteristiknya terjadi yang namanya asites atau itu perutnya menggembung. Apa masalahnya? Yang pertama itu ini. Jadi eh, intinya ada masalah pada albumin. Jadi albumin itu semacam protein yang ada di plasma darah yang ya banyak banyak salah gunanya. Tapi salah satunya itu untuk menjaga yang namanya tekanan onkotik osmotikoloid. Jadi kalau misalnya dia berkurang, tekanan onkotiknya itu akan ikut berkurang. Jadi eh, yang awalnya cairan itu dijaga oleh si albumin ini supaya tetap di pembuluh darah. Kalau misalnya berkurang kini albuminnya, nah, itu cahayanya kan bakal tidak ada yang tahan. Jadi bakal ya keluar menghasilkan ini yang namanya asites. Nah, kenapa tadi kan sempat kita bilang kwashiorkor itu karena utamanya karena defisiensi protein. Nah, kalau misalnya kita eh, kekurangan protein, asupan protein, nah otomatis bahan yang untuk buat ini si albumin protein plasma ya bakal kurang juga. Makanya ya bakal berdampak ke situ Ki. Seperti itu.
Tapi sebenarnya juga ada juga misalnya eh, apa istilahnya edema, tapi mal akibat apa edema jadi intinya bukan cuma kwashiorkor yang sebabkan ini. Misalnya edema kan kalau asisten tadi edema tapi di bagian perut jadi bakal menggemung perutnya. Tapi kalau misalnya ada juga beberapa yang bisa sebabkan edema tapi bukan cuma kwashiorkor. Jadi bisa karena gangguan membran sel. Jadi kan jadi misalnya kalau misalnya ada gangguan pada fungsi pompa natrium kalium, ya bakal terganggu juga karena kan air itu selalu mengikuti natrium. Jadi kalau misalnya ada masalah pada pompanya, ya bakal bermasalah juga eh, osmolaritasnya si air ya. Jadi bisa ya ini juga yang bakal pada akhirnya bakal menimbulkan edema seperti itu. Jadi ini juga bisa semua dibaca, tapi intinya adalah ya ini soal. Jadi pernyataan yang benar adalah kalau kita lihat kwashiorkor pasti karena defisiensi nutrisi. Ya tidak pasti karena kan nutrisi yang dimaksud itu adalah protein yang utama. Kalau kwashiorkor yang kita bahas. Yang B, marasmus disebabkan oleh hipoalbuminemia. Jadi kekurangan albumin. Kurang tepat karena kan marasmus itu kan dia itu defisiensi nutrisi secara umum. Kalau albuminemia itu lebih ke kwashiorkor. Mas kwashiorkor terjadi karena timbulnya asites terbalik, harusnya asites yang karena ada kwashiorkornya. Kwashiorkor pasti karena terjadi gangguan hipoalbuminemia. Ya, jadi sebenarnya tidak pasti sih, tapi uh, intinya kalau misalnya ada masalah pada albuminnya. Itu masih terjadi pada pasti karena defisiensi intake nutrisi. Bagaimana ya? Pasti karena defisiensi intake nutrisi. Jadi ya mungkin ini adalah jawaban yang paling tepat di data ini semua. Kemudian soal selanjutnya ada anak umurnya 5 tahun ada infeksi, dia itu disertai dan hipoalbuminemia. Yang betul adalah menandakan gizi buruk. Bukan badannya yang dia atau kwashiorkor tapi asitesnya. Bagian gizi saja dapat menyebabkan sepertinya bisa, tapi coba kita cek dulu yang lain. Saya merupakan penyebab hipoalbuminemia. Saya balikkan justru hipoalbuminemia yang sebabkan asites. Kemudian ada juga hipoalbuminemia yang ditemukan pada terbalik. Justru kan harusnya kwashiorkor infeksi paru pada penyebab hipoalbuminemia. Seperti ini, tapi kalau yang B, perbaikan gizi saja dapat menyembuhkan pasien ini. Hmm, kan masalahnya di Anato jadi sebenarnya dua jawabannya B dan E. Oke. Oke, masih ada soalnya selanjutnya. Yang disebut malnutrisi yang tidak disertai inflamasi di sini adalah ini langsung ini jawabannya anoreksia. Karena kan kalau yang disertai inflamasi berarti yang memang ada penyakit-penyakit yang juga bisa sebabkan ini malnutrisi. Oh, masih ada soalnya. Kemudian seorang laki-laki umur 4 tahun buncit, berarti kemungkinan kwashiorkor di, di malam pada pemeriksaan ditemukan dan pada kaki dari pemeriksaan laboratorium ditemukan kadar albumin dan hemoglobin yang rendah. Penyebab primer defisiensi gizi adalah penyebab primer defisiensi. Oh, yang kan ini toh penyebab primer tadi kan penyebab malnutrisi tadi ada dua toh. Ada yang primernya, ada yang sekunder. Jadi kalau primer itu lebih ke hmm, malabsorpsi, gangguan enzim, infeksi, kebutuhan meningkat, makan tidak kuat. Hmm, lebih ke yang edik berarti. Karena kan kalau prima itu berarti memang makanannya yang ya yang sedikit yang masuk oleh si yang diintek seperti itu. Jam berapa gue? Hmm, kayaknya kita stop ini dulu nah karena sudah mau sekali ini dan masih cukup banyak materinya. Jadi mungkin eh, bakal ku infokan lagi mungkin setelah setelah buka puasa Pi. Kita lanjut lagi nih pembahasannya. Oke nah, jadi ya soal mami karena lambat juga tadi mulai ya jam ini masih memang persepiannya tapi eh oke nanti pilih lagi dilihat nanti bakal ku infokan Ji. Oke jadi aku sampai dulu ya Kotnya.